semua komponen PC menjelang akhir tahun ini ya, tahun 2023 mulai pada naik. Sebenarnya apa sih yang terjadi dan apakah saat ini masih saat yang tepat untuk merakit PC? Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat Viz TV. Oke, jadi setelah saya perhatikan ya dari bulan-bulan kemarin, dari awal tahun, bahkan awal tahun Januari 2023, di mana semua komponen masih tinggi saat itu, kemudian mulai stabil turun dan sampai pada akhirnya di bulan November ini saya lihat ya, semua komponen PC itu sudah mulai naik. Nah, terus sebenarnya apa sih yang terjadi, kenapa pada naik gitu kan? Jadi yang pertama itu ya pasti karena pengaruh dari dolar. Dolar itu yang tadinya harganya 14.500 gitu ya, dan sekarang sudah mencapai di atas 15.000 ya. Untuk hari ini sekitar 15.600-an, dan kemarin sempat menyentuh angka 15.800. Jadi semua hal ini sangat mempengaruhi sekali. Belum lagi kena pajaknya nanti kan kalau ada barang dari luar masuk ke Indonesia. Apalagi di tahun 2023 ini memang pembelian PC ya, komponen-komponen PC termasuk laptop itu cukup tinggi. Karena apa? Karena di tahun ini harga mulai stabil dari harga GPU card atau VGA, harga komponen PC yang lainnya termasuk hard disk, RAM dan lain-lain itu harganya semua turun ya, karena barang numpuk. Karena waktu zaman mining kemarin ya, itu semua barang seret gitu masuk ke Indonesia, seret karena sekalinya ada pun dia ditimbun oleh para miner ya, udah diburu mereka duluan. Nah, terus minernya pada tutup menjual produk-produk bekas. Akhirnya barang bekas, barang baru pada numpuk di market. Jadi harganya ya saling gesekan, akhirnya bisa jatuh di titik harga terendah. Nah, sekarang di bulan November sudah mulai naik. Jadi langsung aja saya bandingin, nggak usah jauh-jauh bandinginnya. Jadi terakhir itu kita bikin konten bulan Agustus ya. Itu kita coba merakit dengan budget sekitar 5 jutaan ya untuk PC. Waktu itu kita merakit menggunakan AMD Ryzen 5 5600 yang harganya itu ada di angka 1.995.000, dan ini adalah Ryzen 5 5600G, ada G-nya ya, yang ada grafik unitnya dalam prosesor tersebut. Dan bahkan ini kemarin sempat turun di harga 164 atau 17 gitu, tapi versi entry ya. Jadi versi murah atau versi garansi distributor ya. Jadi bukan garansi yang resmi yang AMD-nya ya, jadi beda. Dan harga yang saya gunakan di sini adalah harga satu box ya, termasuk coolernya. Jadi di sini kita nggak masukin harga coolernya. Oke, kemudian untuk motherboardnya kemarin kita pakai Biostar M450 MHP, itu harganya ada di 800.000. Kemudian RAM-nya Vigen Tsunami ada di harga 778, dan kemarin juga sempat turun lagi nih ya. Dan ini harga yang kita dapat di bulan Agustus ya. Kemudian power supply-nya 450 watt 80 plus bronze dari Digital Alien, harganya 480.000. Untuk case-nya menggunakan Phenom RX Elden Black, harganya 478.000, dan storage-nya kita menggunakan Vigen SSD M.2 NVMe 512 Gen 3, itu harganya 558.000. Jadi intinya di saat kita membuat harga ini ya, itu harganya sempat turun lagi gitu ya, dan ternyata sekarang sudah naik. Jadi ini langsung aja ya kita coba buat rakitan terbaru dengan barang yang sama persis ya. Dan di sini sobat bisa lihat harga dari prosesornya itu sudah naik dari 1995 tadi, sekarang sudah 2245. Berarti ada kenaikan sekitar 250.000 dari prosesor. Ini termasuk dalam kategori prosesor yang middle ya. Jadi gimana kalau sobat pakai harga prosesor yang kelas atas, itu otomatis naiknya bisa 1 jutaan. Kemudian untuk Biostar-nya masih di harga yang sama. Ternyata di sini 830.000, mungkin stoknya masih yang lama, bukan stok yang baru datang. Karena stok yang baru datang ya pasti harganya sudah harga terbaru ya. Kemudian untuk Vigen Tsunami, yaitu RAM-nya juga sama. Terus untuk power supply-nya juga masih sama ya. Ini kemungkinan masih stok lama loh ya. Terus kemudian untuk Phenom RX yaitu casingnya di sini juga sudah mengalami kenaikan walaupun nggak banyak ya. Dan yang terakhir untuk storage-nya di sini dari 558 naik jadi 570. Artinya di sini sudah terlihat kenaikannya ya. Kalau kita bandingkan sebelumnya budgetnya kita hanya menghabiskan 5.119.000. Sekarang kita menghabiskan budget 5.400.000 lebih ya. Jadi di sini sudah mulai berasa nih kenaikannya. Jadi semakin tinggi budget yang tadinya sobat
sobat siapkan untuk merakit komputer, otomatis bengkaknya semakin tinggi. Karena kita bikin rakitan ini kemarin di budget 5 jutaan ya, dan ternyata memang sudah cukup berasa nih naiknya. Yang tadinya mungkin bisa buat beli mouse, beli headset, terus beli keyboard, beli perintilan ya, aksesorisnya, sekarang malah jadi kepake buat PC-nya. Oke, untuk VGA-nya kemarin kita pernah membahas Zotac GeForce 3060 ya, dan kita lihat harganya terakhir kita bahas itu sekitar 4,5 juta, dan di website rakitan.com sekarang harganya sudah menyentuh 5.065.000. Di sini setahu saya harganya itu real time ya, jadi benar-benar mengikuti harga dolar per hari itu gitu. Misalkan besok harganya naik, otomatis besok harganya naik. Jadi setiap closing menggunakan harga acuan dari currency dolar. Oke, tapi kita coba lihat ya, saya ada data satu lagi di Enter Komputer ya, karena dulu kita pernah membahas juga kan. Di Enter Komputer itu terakhir kita bahas harganya di 4.509.000, dan ini data kita di bulan Oktober ya, karena kalau dilihat dari Januari kemarin masih tinggi harganya, dan ini sudah harga-harga turun ya, dan sekarang November harganya sudah naik jadi 4.530.000, dan di beberapa toko lain sudah di angka 46. Artinya berarti kalau stoknya baru biasanya ya harganya juga harga baru gitu ya. Tapi bagi sobat yang suka ngincer VGA bekas seperti saya, bekas mining, bekas gaming, intinya VGA second lah ya, itu masih ada kesempatan sih. Harganya itu masih berantakan karena memang banyak miner yang masih hold gitu ya, jual PGA-nya. Ada yang mereka sudah butuh duit gitu, mungkin mau liburan akhir tahun, jadi mereka jual buat usaha lain kali ya. Nah, di sini masih ada kesempatan buat sobat yang ngincer VGA second, tapi harus kejar-kejaran nih karena banyak juga ya pemburu VGA second tersebut. Bagi sobat yang mau beli VGA second, wajib lihat video saya sebelumnya supaya nanti nggak salah beli, karena fatal banget kalau salah beli, itu nggak ada garansi. Dan kita sampai pada kesimpulannya. Jadi apakah sekarang masih saat yang tepat untuk kita merakit komputer? Menurut saya pribadi masih, karena sekarang masih di bulan November. Berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, harganya itu akan mencapai puncaknya itu di akhir Desember sampai Januari. Nah, jadi harganya bakal naik terus tuh. Kalau sekarang saya lihat yang harganya naik di atas 10% itu baru prosesor. Contohnya prosesor yang kita bahas tadi ya. Dan untuk komponen lain harganya masih naik 3-7%. Ada bahkan yang nggak naik mungkin karena stok lama. Jadi nanti di puncaknya mungkin di Desember Januari ini harganya wah, kalau bisa nyampe 10% semua terus tiap komponen, otomatis budget kalian yang mungkin tadi nyiapin 10 juta nih nggak cukup, mungkin butuh 11-12 juta untuk membeli komponen yang sama. Jadi menurut saya sekarang masih saat yang tepat kalau sobat memang mau beli. Tapi ingat ya, kalau kita mau ngerakit komputer itu biasanya beli partnya nggak sekalian beli borongan semua gitu. Biasanya kita nyari ya sesuai dengan spesifikasi atau merek atau tipe yang memang kita incar. Karena kalau kita langsung beli datang gitu ya, biasanya pengalaman saya tuh banyak komponen yang lagi kosong atau nggak ada gitu. Jadi seenggaknya kalau sobat mau nyicil ya sekarang masih bisa nih. Jadi saat ini kalian masih bisa beli secara bertahap. Dan kalau misalkan sobat masih nyantai gitu ya, belum butuh banget untuk ngerakit, jadi ibaratnya bebas ya, bukan karena dikejar target kerjaan, harga ini baru akan stabil biasanya ya, itu mulai bulan Februari harganya sudah mulai turun lagi nih. Jadi kalau mau bersabar ya berarti tahun depan nunggu bulan Februari. Nah, di bulan Februari itu baru sobat lihat nih harganya, mudah-mudahan dolarnya juga ikut turun, terus kemudian harga-harga yang lain juga komponen ikut turun. Di momen tersebut lah kalau memang sobat bisa bersabar menunggu, dan sekalian mungkin nunggu komponen-komponen terbaru lagi ya, dari prosesor, dari VGA, mungkin nanti sudah ada yang terbaru lagi, atau bahkan dapat yang second lebih murah tapi dari kategori prosesor terbaru, kan lumayan kan. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Semoga video ini bisa menambah wawasan sobat. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.